Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakarusa, salam cak silat. Oke, dulur-dulur semua, berjumpa lagi dengan saya tetap di Arfan Channel. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi dulur-dulur semua yang bersedia mampir di video pada kali ini. Oke, dan pada kali ini dulur-dulur semua ya, saya akan mencoba membahas salah satu topik ya sesuai dengan judul video pada kali ini, yaitu terkait warga silat yang saya anggap pengecut. Di sini saya hanya berpendapat ya, ini dulur-dulur semua bisa sepakat atau enggak, ya enggak masalah. Dan saya juga di sini tidak meminta dulur-dulur semua untuk setuju dengan apa yang saya sampaikan ini. Ini hanya sebatas sharing opini, sharing pendapat tentang warga silat seperti ini. Seperti apakah pembahasannya yang lebih lanjut? Simak terus tetap di Arfan Channel dan intro dulu. Oke, dulur-dulur semua ya, langsung saja. Seperti apa sih pembahasannya? Sebenarnya di sini ini adalah hasil diskusi, hasil pertanyaan dari dulur-dulur yang sudah masuk ke Arfan Channel, yang salah satunya yaitu dimintai untuk seperti apa sih tanggapan dari Kang Arfan sini ketika ada salah satu warga silat dari organisasi terus memutuskan untuk keluar dan pindah ke organisasi silat yang lain. Karena apa? Karena mengetahui kekurangan ataupun ketidakcocokan atau hal yang lain lah, intinya seperti itu dalam organisasi silatnya. Dan terus ketika melihat di organisasi sebelah atau organisasi yang lainnya itu merasa, oh di situ kok seperti ini ya, kayaknya ini lebih bagus daripada organisasi yang saya ikuti kemarin, seperti itu. Ataupun bisa dikatakan merasa mengetahui organisasi silat yang lebih baik daripada organisasi sebelumnya. Contohnya yaitu di organisasi sebelumnya, organisasi silat ini kurang kompak ataupun apalah. Terus melihat di organisasi yang lainnya itu, loh ini kok kompak kayak gitu. Terus warga tersebut memutuskan untuk keluar dari organisasi A, terus pindah ke organisasi B. Nah, di sini dulur-dulur meminta seperti apa sih tanggapan saya. Dan di sini saya mencoba menanggapi ini sesuai dengan persepsi ataupun ya pendapat saya lah. Jadi saya tekankan lagi, dulur-dulur semua bisa setuju ya nggak masalah. Kalau misalnya nggak setuju ya nggak apa-apa. Ini hanya sebatas sharing saja ya. Oke, menurut saya dulur-dulur ya, warga ataupun anggota tersebut itu adalah anggota yang pengecut. Karena apa saya bilang seperti itu? Ya ini saya analogikan, saya ibaratkan seperti ini dulur. Warga tersebut ataupun anggota tersebut itu dalam suatu rumah. Dalam suatu rumah ini tidak hanya satu orang tersebut, tetapi banyak orang, misalkan 10 orang. Ya, 10 orang bersama teman-temannya. Dan anggap saja namanya ini Ahmad. Ya, yang warga tadi ya. Terus ada Roni, ada Arman, dan lain sebagainya. Dalam satu rumah ada 10 orang. Dan suatu ketika pada saat waktunya sarapan. Ya, waktunya sarapan dulur-dulur ya. Ini mereka semua ini sudah bersama-sama, hidup bersama-sama ini sudah tahun-tahunan dulur ya. Jadi sudah tahu kekurangan, kelebihan masing-masing. Dan ketika waktu sarapan tersebut, si Ahmad ini nggak cocok atau nggak mau dengan masakan yang dimasak oleh teman-teman yang lainnya. Ya, jadi Ahmad ini nggak cocok sama masakannya. Misalkan Ahmad ini meminta ataupun maunya ini makan rawon. Sedangkan teman yang 9 ini hanya bisa masaknya soto. Seperti itu. Terus Ahmad memutuskan keluar dari rumah tersebut, pindah ke rumah yang lainnya yang punya masakan rawon. Nah, seperti itu dulur ya. Kita analogikan seperti itu. Berarti Ahmad tersebut itu rela meninggalkan teman-temannya, rela meninggalkan saudara-saudaranya yang sudah menemani puluhan tahun, beberapa tahun di rumah tersebut, makan enak, enggak itu ya dimakan bersama, sedikit banyak makanan enak ya dimakan bersama. Dan ketika itu Ahmad memutuskan untuk keluar dari rumah dan pindah ke rumah tetangga atau rumah sebelah yang menyediakan rawon. Seperti itu dulur-dulur ya.
Jadi menurut saya itu adalah tindakan pengecut, tindakan pengkhianat. Seperti itu, dulur. Ya, kalau misalkan Ahmad ini benar-benar memang mental pejuang, mental petarung dalam organisasi silat, ya, kita ibaratkan di rumah tadi, ketika nggak cocok dengan masakan yang dihidangkan oleh teman-temannya, yaitu berupa soto, Ahmad ini meminta ataupun pengennya ini rawon, ya Ahmad ini harus berpikir bagaimana caranya ini bisa ada rawon, bukan malah pindah ataupun keluar dari rumah. Dia bisa belajar, searching di Google ataupun yang lainnya, bagaimana sih cara membuat rawon. Nah, setelah itu ketika sudah Ahmad kasih sama teman-teman yang lainnya, ini resep rawon, ayo kita buat bareng-bareng, mari kita makan bareng. Seperti itu adalah mental pejuang, mental petarung yang sebenarnya. Bukan keluar dari rumah terus pindah ke rumah sebelah atau rumah tetangga yang menyediakan rawon. Seperti itu, dulur ya. Kenapa saya memutuskan memberikan pernyataan bahwa itu ya pengecut dan ya seperti itulah. Kita analogikan seperti tadi. Dan di sini, dulur, saya tidak meminta dulur semua setuju dengan apa yang saya sampaikan. Dan kalau nggak setuju ya nggak masalah, dulur, ini hanya sharing ya. Semua bisa berpendapat sesuai dengan pikirannya masing-masing. Dan seperti itu, dulur tadi ya, menurut saya terkait ketika ada warga silat ataupun anggota silat dari perguruan A memutuskan untuk keluar dan pindah ke perguruan B karena merasa tidak cocok ataupun merasa ada kekurangan dalam organisasi A tadi, dan melihat kayaknya di organisasi B ini lebih bagus ini, makanya pindah ke organisasi B. Seperti itu, dulur ya. Ya, mungkin cukup itu dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila dulur-dulur semua berkenan, silakan bagian video ini sebanyak-banyaknya. Semoga saja semakin banyak anggota dari perguruan silat ataupun warga dari apapun organisasi silatnya yang benar-benar loyalitas dengan organisasinya, benar-benar berjuang di organisasinya dengan tulus, dengan ikhlas. Oke, dulur semua ya, cukup ya. Dan berjumpa lagi dengan saya tetap di Arfan Channel dengan pembahasan yang lebih lanjut dan pembahasan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe Arfan Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.